Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Oke, untuk perkenalan, untuk minggu ini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalan saja ya. Jadi minggu depan baru kita mulai memasuki materi ya, teman-teman ya. Ini berarti di kelas informatika, betul ya? Semuanya ya? Betul, Pak. Untuk ini tingkat tingkat kedua ya? Semester 4 ya? Berarti ya, teman-teman ya. Betul, Semuanya Pak. semester 4. Oke. Baik, sebentar saya share slide dulu ya. Ini kita perkenalan terlebih dahulu saja ya, dan juga untuk menjelaskan eh, mekanisme perkuliahan kita ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah, Pak. Baik, selamat datang rekan-rekan semua. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar ya mengenai pemrograman logik dan semantik ya. Ini mungkin teman-teman di sini mayoritas sudah bekerja semua ya. Jadi secara garis besar mungkin sudah paham ya, atau sudah mengerti ya mengenai ini. Apalagi yang pekerjaannya di bidang IT ya. Nah, ini jadi selama satu semester ini kita akan belajar mengenai pemrograman logik dan semantik ya. Nah, ini karena di pertemuan pertama ini kita hanya perkenalan dulu ya. Jadi nanti mulai materi di pertemuan di minggu depan ya, teman-teman ya. Nah, ini sebagai perkenalan, ini saya rasa mayoritas baru ya bertemu dengan saya ya. Ini ini nama saya yaitu Taufik Iqbal Ramdhani ya. Ini bisa dipanggil Taufik ya. Nah, ini saya saat ini bekerja di Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber. Nah, ini di BRIN ya, di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini bagi teman-teman yang misalnya ada atau ingin diskusi ya mengenai blockchain atau kriptografi, keamanan komputer maupun arsitektur atau desain sistem, ini bisa hubungi saya, silakan ya. Bagi teman-teman nanti yang misalnya, walaupun teman-teman di sini masih semester 4 ya, di sini ya kalau tidak salah ya, yang mungkin sudah ada gambaran nanti skripsinya seperti apa, mungkin yang terkait dengan blockchain atau yang lain-lain, ini bisa diskusi ya, silakan dengan saya. Nah, ini untuk tata tertib perkuliahan ya. Nah, ini rekan-rekan, jadi mohon dicermati ya untuk tata tertib perkuliahan kita ya. Jadi di sini eh, mahasiswa hadir tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal yang ada, yang diberikan oleh kampus. Lalu di sini rekan-rekan juga eh, diwajibkan untuk on kamera ya selama perkuliahan ya. Jadi teman-teman di sini wajib mengaktifkan kamera ya. Dan juga untuk nama nanti di Zoom ini teman-teman menyesuaikan dengan nama rekan-rekan ya. Jadi yang misalnya namanya masih nama-nama samaran ini diubah ya sesuai dengan nama rekan-rekan ya. Jadi bagi saya lebih mudah nanti untuk dilakukan pengecekannya. Dan ini eh, jadi ini wajib on cam ya teman-teman ya. Ya, teman-teman nanti yang belum on cam untuk kameranya diaktifkan ya. Jadi kita sama-sama menghargai ya. Jadi lebih enak kalau kita perkuliahan ini sama-sama melihat wajah ya, teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ingin dihargai, maka harus bisa menyesuaikan ya untuk hal tersebut ya. Lalu di sini juga dalam perkuliahan ini, teman-teman wajib berpakaian rapi dan sopan ya. Lalu yang keempat di sini, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Lalu di sini juga mahasiswa dilarang melakukan sharing file dan membuat gaduh selama perkuliahan daring berlangsung. Lalu di sini yang keenam tentunya teman-teman di sini wajib fokus ya dan memperhatikan semua materi yang disampaikan oleh dosen. Lalu berikutnya mahasiswa dilarang untuk melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan daring kecuali atas izin dosen. Lalu di sini yang kedelapan, jadi bagi teman-teman misalnya ada keperluan ya ingin meninggalkan kelas atau ada suatu aktivitas lain, ini wajib memberikan informasi atau keterangan ya pada dosen. Nah, ini untuk tata tertib perkuliahannya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Jadi untuk pelaksanaan kuliah kita, kan di pertengahannya nanti ada sholat maghrib. Nah, itu untuk breaknya nanti gimana, Pak ya? Oke, terima Oh kasih, iya, Pak. nanti kita kesepakatan saja ya ketika sudah memasuki waktu untuk sholat maghrib, kita nanti menentukan saja ya, disepakati saja kira-kira ingin istirahat berapa lama ya untuk melaksanakan bagi yang muslim ya untuk melaksanakan ibadah dulu ya. Mungkin nanti kesepakatan ya. Kalau tidak salah maghrib nanti jam 18.15 ya kalau nggak salah ya. Sekitar waktu itu ya. Nanti kita sepakati ya untuk waktu maghribnya kira-kira kita break berapa lama ya. Ini maghrib sekarang 18.13 ya kalau di Tangerang. Ini teman-teman ada yang di luar Jabodetabek? Saya, Pak. Saya dari Jombang, Pak, Jawa Timur. Oh iya, iya. Jombang itu dekat Surabaya ya? Atau masih jauh? Iya, Pak. Iya, Oh iya, oke. Oke. di Surabaya, Pak. Ada lagi yang dari luar Jabodetabek? Tidak ada ya. Silakan teman-teman lain. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tadi terima kasih Rayhan ya, yang tadi memberikan masukan. Silakan rekan-rekan yang lain. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini terkait dengan penilaian ya, teman-teman. Jadi untuk penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 4 kriteria ya, teman-teman. Yaitu dari presensi, tugas atau praktek, UTS, dan juga UAS ya. Nah, untuk presensi di sini bobotnya yaitu 15%, untuk tugas maupun praktek yaitu bobotnya 30%, lalu UTS di sini 25% dan juga UAS 30%. Nah, itu untuk kriteria dan juga bobot ini saya mengikuti standar dari kampus ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini silahkan bagi rekan-rekan barangkali ada masukan maupun misalnya ini Pak untuk UAS terlalu besar bobotnya atau ada yang lain. Ini saya sesuai kesepakatan teman-teman saja ya. Barangkali ada yang ingin memberikan masukan terkait dengan bobotnya, silahkan ya. Di sini ada ketua kelasnya. Ketua kelasnya ada? Mas Rehan, Pak. Siapa? Mas Rehan. Kurang jelas, bisa di chat.
Tapi sudah ada ya ketua kelasnya di angkatan kalian ya? Di kelas kalian ada ketua kelasnya biasanya? Nih kalau sudah ada ketua kelasnya, mohon dibuatkan grup ya untuk perkuliahan ini. Jadi kalau ada informasi bisa mudah ya nanti saya berikan nih. Nah ini link dari grupnya bisa di-share di Zoom chat ya. Oh Raihan. Nah ini Mas Raihan, mohon dibuatkan grup ya, grup bisa WhatsApp ya, grup WA ya, untuk perkuliahan ini ya. Ya, baik, Pak. Di sini saya buatkan, Pak. Nanti ya setelah dibuat grupnya nanti bisa di-share di Zoom chat ini ya, untuk linknya ya. Jadi biar saya dan juga teman-teman yang lain bisa join ya. Silakan untuk penilaian bobotnya apakah sudah sesuai bagi teman-teman? Sudah sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat semuanya ya? Baik. Ini saya cek kehadirannya ya. Bentar, saya buka dulu ya. Informatika. Ini berarti hadir semua ya, ada 11 orang. Baik, ini yang pertama Bagas Aditya Pratama. Hadir, Pak. Ini Mas, biasa dipanggil siapa Mas? Bisa dipanggil Bagas, Pak. Bagas. Mas Bagas, saat ini sudah bekerja Mas? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ini di bidang apa Mas Bagas? IT atau Eh, non-IT? di, di bidang IT, Pak. Di bidang IT, programmer atau apa Mas Iya, Bagas? Pak. Sebagai back-end developer. Oh, backend developer. Wah. Ini backend developernya kalau boleh tahu menggunakan bahasa pemrograman atau framework apa, Mas Bagas? Yang Untuk familiar? saat ini sih sedang menggunakan dari Node.js. Untuk frameworknya itu Nest.js, Pak. Oh, Next.js itu full stack atau bukan ya? Itu untuk back-end aja sih, Pak. Oh, untuk backend aja ya? Iya, Pak. Bagaimana kesan-pesannya, Mas Bagas? Sudah setahun ya berarti ya di ITTS, kuliah di ITTS? Kesan-pesannya sih menurut saya kuliah itu lebih fleksibel ya di ITTS. Jadi karena setiap hari saya kerja kadang pulang lewat maghrib jam 7 atau jam 8. Jadi untuk perkuliahan itu lebih fleksibel menurut saya, Pak. Hmm, iya. Berarti saat ini masih di kantor ya, Mas Bagas ya? Untuk saat ini sih kebetulan hari ini lagi di rumah, Pak. Oh, bisa WFA ya berarti ya Iya, Pak, bener, Pak. sistemnya. Oh iya iya. Oke, oke, baik baik. Mas Bagas di Jabodetabek domisili? Bekasi, Pak. Oh Bekasi. Oh iya baik. Oke. Oh iya iya. Ikut, ikut, ikut. Ya terima kasih informasinya Mas Bagas. Ya, Pak, sama-sama. Selanjutnya Bintang Dia Abi Yusalam. Abi Ya, Bintang Yusalam. dia Abiyu Salam ya hadir Pak. Biasa dipanggil apa Mas? Bintang saja.
Bintang. Namanya bagus-bagus ya. Mas Bintang, Mas Bintang gimana, Mas? Ini masih di kantor kayaknya Mas Bintang ya? Iya, lagi sedang perjalanan pulang. Oh, oke. Hati-hati Mas Bintang. Ya, Mas Bintang berarti sudah bekerja ya, Mas Bintang ya, di bidang iya, IT Pak. atau non IT, Mas Bidang Bintang? IT juga, Pak. Oh, IT. Sebagai apa, Mas Bintang? Sebagai programmer. Sekarang di bidang back end. Tapi sebelumnya saya fokusnya di front end. Oh, iya, iya, iya. Ingin Mantap, explore mantap. yang baru Berarti lagi, Pak. sudah biasa, sudah mengenal dua alam nih berarti, Masih Bintang. Ini kira-kira antara front end sama back end lebih menarik yang mana nih, Mas Bintang, pengalamannya? mungkin karena saya masih kurang pengalamannya di back end, sekarang masih menarik di front end sih, Pak. Iya, iya, iya. Menarik. Front end lebih Kalau, praktis bagiku. Bisa ya. iya, iya betul. Soalnya kalau front end kan untuk perubahan pun biasanya asal sudah apa mockupnya sudah disetujui, jarang ada perubahan lagi soalnya kalau front end sudah Iya, jelas ya. betul. Dan juga sepengalaman saya biasanya kalau back end ya, back end developer ini karena ketika apa ya, jadi tumpuan gitu ya. Jadi kalau ada masalah biasanya yang sering sering lembur tim back end soalnya sering ada masalah soalnya. Cuma memang menarik Data, sih, Pak. menarik di back end tuh. Menarik, menarik. Dan lebih banyak, sama-sama saja sih ya, di baik di front end maupun back end banyak yang bisa kita dapatkan ya ilmunya. Mas Bintang, gimana kesan pesannya di ITTS, Mas Bintang? Sudah menjalani perkuliahan berarti sudah 3 semester ya? Iya, sudah 3 semester, Pak. Itu kesannya itu Bagaimana di kira-kira TTS kesan ini, pesannya? khususnya di prodi informatika itu saya menemukan hal-hal yang baru untuk dipelajari. Soalnya saya baru tahu banyak hal dari kuliah ITTS ini. Kira-kira ada yang bisa dijadikan masukan menurut Mas Bintang nih buat kampus kita? Mungkin masukannya, kadang ada beberapa mata kuliah di e-learning nggak diupdate, jadi saya bingung mau, Oh misalnya iya, mau, saya kan betul izin betul. di hari itu saya izin masuk, terus ingin ngelihat PT slides pak dosennya, tapi tidak ada di e-learning. Oh iya, betul betul. Kadang beberapa dosen memang ini ya karena kesibukannya juga jadi kadang terlupa ya untuk upload deh. Ya, ada lagi Mas Bintang kira-kira yang bisa dijadikan masukan? Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih atas informasinya Mas Bintang. Oke, selanjutnya Devin Samuel Setiawan. Devin Samuel Setiawan. Ini kalau dari namanya mungkin Mas nih, ya. Kecil kemungkinan ini Mbak ya. Ini kayaknya masih belum hadir ya. Ini ada info dari teman-teman. Ini Devin Samuel Setiawan berhalangan atau memang ada apa? Ada informasi mungkin dari teman-teman yang lain. Tidak ada info ya. Oke, baik. Selanjutnya Dimas Kusuma Aryan. Ya, hadir Pak. Ya, ini Mas Mas Dimas Kusuma Aryan biasa dipanggil apa, Mas? Dimas. Pak. Iya. Oke, baik.
Oke, baik, Mas Dimas. Mas Dimas, saat ini apakah sudah bekerja, Mas Dimas? Saya freelance lepas sih. Oh, mantap, Dimas. Ini Hmm. programmer biasanya kalau freelance atau Iya, desainer? iya. Wah, mantap, mantap, Mas Dimas. Program programmingnya pakai bahasa atau framework apa biasanya, Mas Dimas? Ya, kalau front end paling kayak itu React, kalau nggak Next.js. Kalau back end biasa pakai Python, Node.js juga bisa, kayak Express. Wah, mantap. Biasanya sih Ini itu sih ya. Hmm. serba bisa nih, Mas Dimas nih. Mantap, mantap. Sekarang berarti kebanyakan pakai JS ya, pakai apa? Modern Hmm. JS ya, untuk front end ya, rata-rata ya. Ah, front end pakai JavaScript sih, Node.js juga ujung paling banyak. Iya, iya, iya. Ini Mas Dimas, apakah ada ini kesan-pesan ataupun masukan sudah kuliah di ITTS, sudah menjalani di semester keempat ini? Silakan Mas Dimas. Eh, paling untuk kita apa untuk kampus ITT sih paling ini aja sih. Wah, materi kadang-kadang di learning nggak diupdate. Iya, betul, betul. Sama tadi ya dari Mas Iya Bintang ya. sama. Iya, betul, betul. Baik, baik. Ini terima kasih atas masukannya ya, Mas Bintang dan Ya juga Pak. Mas Dimas ya. Ini Ya Pak. jadi karena kan mungkin ITTS juga masih baru ya, kita sama-sama baik dari dosen, dari administrasi kampus, ini kita sama-sama ini juga ya, mengusung agar ITTS ini menjadi lebih baik ya. Jadi kita juga butuh masukan ya dari teman-teman nih. Jadi akan saya informasikan juga ya ke bagian admin sama kolega-kolega dosen juga ya. Jadi terima kasih nih Mas Dimas, Mas Bintang. Dan nanti di Oke Pak. saya juga akan saya usahakan untuk selalu update ya materi-materinya ya. Mungkin kalau misalnya saya juga kadang terlupa ya, jadi mahasiswa saya juga mengingatkan saya ya, Pak ini mohon di-upgrade mata kuliahnya masih belum ada di learning. Jadi teman-teman juga silahkan bisa diinfo ya. Ini grupnya kalau tidak salah Mas Raihan sudah ini ya, sudah diinfokan ya. Nanti bisa diinfo saja di grup kalau misalnya saya terlupa ya. Ada lagi Mas Dimas kira-kira kesan dan pesannya di ITTS sudah tahun kedua ini? Udah sih. Itu doang sih Pak. Paling yang kepikiran sekarang. Oke, oke. Baik, terima kasih informasinya Mas Dimas. Ini Ya Pak. selanjutnya ya, selanjutnya Irfan Maulana. Hadir Pak. Ya, baik. Biasa dipanggil apa Mas? Irfan Pak. Biasa dipanggil. Irfan. Iya. Oke, Mas Irfan sudah bekerja Mas Irfan? Nah, sudah Pak. Alhamdulillah. Ini di bidang IT atau non IT, Mas Dia Irfan? di bidang IT juga sih. IT. Oh, mayoritas Iya. kalau informatika di bidang inline ya, IT juga ya. Hmm. Soalnya kalau sebelumnya saya ngajar di teknologi informasi ini malah kebanyakan non IT ya kerjaan. Ini IT-nya di sebagai apa, Mas Irfan? Software developer sih Pak. Megang Oh, hmm, so- full stack sih. baik. Megang depan belakang. Full stack di web berarti ya? Atau di Iya, kalau mobile? untuk pernah ke mobil tapi untuk yang sekarang sih di fokus di web sih Pak. Untuk webnya biasa pakai framework apa, Mas Irfan? Dulu tuh biasa pakai JS tapi kalau untuk yang sekarang pakai Java sih Pak kebanyakan. Oh, Java. Javanya pakai framework apa itu, Mas Irfan? Pakai ada Java yang Java 8 lama tapi yang terbaru sih pakai Spring Boot sih Pak. Oh, iya, iya. Spring Boot itu eh, khusus backend atau dia bisa full stack ya? Sebenarnya tuh khusus bisa bisa front bisa backend sih tapi di sini tuh lebih dikhususin ke Oh, backend. iya, iya. Oke, oke, oke.
Ini biasanya kalau pakai Java di perusahaan besar ya, Mas Irfan, Nah, ini lumayan Pak. kliennya ya. Hmm. Ini biasanya kalau bahasa atau frameworknya pakai Java, pakai .NET, ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar nih. Baik, Mas Irfan, ada kesan-pesan nih di ITTS? Kesan-pesannya nggak terlalu ini Pak. Paling yang dialami sama teman-teman yang lain sih soal materi aja sih. Oke. Iya Untuk nilai gimana, Mas Irfan? Memuaskan? untuk sampai sekarang sih memuaskan Pak, aman. Alhamdulillah. Untuk perkuliahan berarti masih bisa mengikuti dari tugas-tugasnya, informasi. Iya, insya Allah masih bisa mengikuti Pak. Betul. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Irfan. Baik, selanjutnya Khalid Musdar. Hadir, Pak. Khalid Musdar biasa dipanggil apa, Mas? Dipanggil Halid, Pak. Khalid. Ini saya tahunya kalau Khalid ini Ustadz nih. Mas Khalid biasa ngisi kajian di mana ini, Mas? Barangkali saya bisa hadir nih, Mas. Enggak, Pak. Enggak ngisi kajian, Pak. Masya Allah. Mas Khalid, saat ini apakah sudah bekerja, Mas Khalid? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Di bidang apa, Mas Khalid? IT atau non-IT? IT. IT, oh iya, mayoritas, Mas. Iya, sama jaringan. Oh, iya, 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 iya. Support lah, bisa dibilang. Ngelakuin semuanya. Ini, DevOps nih. Biasanya ada apa? DevOps Engineer itu? Oh, saya belum tahu itu. Oh, ini. Kalau untuk programmingnya biasa pakai bahasa apa, Mas Khalid? Saya biasanya pakai framework buatan apa ya? Buatan guru saya. Saya punya guru sendiri. Oh, iya, Buat iya, sendiri, iya. Pak. Custom ya? Ya, custom. Oke, oke. Jadi JavaScript sama PHP. Iya, 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 iya. Ya memang ada teman saya juga ada yang itu ya, dia bikin framework sendiri sendiri ya. Jadi biar lebih cepat katanya untuk developnya. Jadi dia nyediain framework sendiri, mungkin bisa dikatakan semi ya, istilahnya apa? LC ya, low code ya, low code development nih. Jadi biar bisa drag and drop ya kalau teman saya. Sama Mungkin ini, di Pak. kalau nama platformnya ini ya apa? Saya lupa ya. Cuman teknologinya dia LCNC platform ya, low code no code development ya. Jadi tinggal drag and drop ya. Kalau yang di apa internasional kan Bubble ya biasa, yang terkenal ya. Kalau nggak salah ya. nggak ngoding ya, Pak. Iya tanpa ngoding, jadi bisa tinggal drag and drop. Jadi nanti untuk flow-nya juga untuk apa? Proses di back end-nya nanti bisa tinggal tarik-tarik apa box-boxnya juga belum pernah nyoba sih soalnya untuk yang LCNC platform itu ya, low code no code platform. Ini dulu kan eh, sempat booming ya kayak Visual Basic terus Macromedia Dreamweaver, tapi nggak tahu ya kalau teman-teman ya sudah dulu zamannya atau bukan nih. Cuman itu sempat ini kan sempat sempat apa nggak tidak minoritas gitu ya yang menggunakan ya. Nah, cuman sekarang mulai booming lagi ya, istilahnya jadi LCNC itu ya, low code no code platform. Mulai mulai booming ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang jadi pada bikin ini ya, bikin layanan sendiri ya untuk menyediakan platform low code no code itu ya. Cuman kurang tahu nih nanti ke depannya dia bakal
booming lagi atau bakal turun ya. Cuman kalau saya baca-baca sih yang LCNC platform itu dia diprediksi bakal naik ya, buat untuk ini perusahaan-perusahaan besar ya. Nah ini Mas Khalid, ada kesan dan pesan ini sudah mengikuti perkuliahan di TTS memasuki semester 4. Nggak ada sih pakainya. Saya mah menikmati aja. Mantap. Untuk nilainya gimana Mas Khalid? Ini dari roman-romannya IPK-nya 4 nih Mas Khalid. Nggak nyampe, Pak. Eh, saya lupa ya. Udah, alhamdulillah masih bagus lah. Kalau saya Alhamdulillah. salah. Berarti masih bisa mengikuti ya, aman ya? Iya, insya Allah. Oke, baik, baik. Baik, terima kasih informasinya Mas Khalid. Selanjutnya M. Raihan Al-Ghifari. Ya, hadir Pak. M. Raihan biasa dipanggil apa Mas? Raihan, Pak. Raihan. Iya, Oke, Pak. Mas Raihan apakah sudah bekerja Mas? Belum sih, Pak. Saya kebetulan Oh sekarang iya. lagi double degree. Jadi yang satu Oh, ngambil jurusan teknologi pangan, yang satu informatika ini Pak di PTS ini. oh luar biasa, luar biasa. Semangatnya tinggi ya Mas Raihan ya. Mudah-mudahan lancar ya Mas Raihan ya, Ya, amin. walaupun bisa double degree ya. Ini berarti Mas Raihan memang memutuskan belajar mengenai IT juga ya? Iya sih Pak. Ya sebenarnya yang teknologi pangan itu bisa dibilang salah jurusan sih Pak. Oh, Kalau oke, oke. kenanya TKJ. Jadi lebih senang ke IT-nya lah ketimbang ke teknologi pangan. Hmm, oke, oke. Kalau di teknologi pangan itu biasanya yang dipelajari mengenai apa aja ya, Mas Raihan ya? Selama 3 semester ini, kalau saya lebih ke itu sih Pak, ke bahan kimianya untuk pengawetan sebuah makanan sih Pak. Jadi Oh, seperti itu lah. gitu. Jadi kalau di teknologi paling lama dulu, orang mengawetkan ikan dengan cara diasinkan, terus seiring berkembangnya zaman, kalau sekarang kan udah itu Pak, ada ikan sarden itu, teknologi yang paling baru. Hmm, Jadi kita juga mempelajari cara ngolahnya gimana, terus zat apa saja yang tambahkan, dan lain sebagainya. Itu sih Pak. Untuk teknologi pangan ini hanya belajar mengenai proses eh, untuk manusia saja yang bisa dimakan atau juga untuk hewan gitu atau tumbuhan gitu ada juga nggak? Dipelajari juga tidak? Ya sih Pak, kalau hewan itu kita lebih ke pengolahan setelah disembelih, itu biasanya diapakan, itu sih Pak. Oh, oh berarti prosesnya juga ya sebelum jadi makanan siap disantap juga di juga ya berarti ya? Nah, iya Pak. Iya pada prosesnya itu Pak. Jadi dari bahan Oke. baku atau bahan mentah itu, terus diapakan gitu Pak. Hmm, oke. Menurut Mas Rehan ini untuk IT kira-kira dengan adanya IT bisa inline nggak dengan pangan yang ada ini kira-kira ya? Ya, enggak ada sih Pak. Ya, saya juga sedang mencari titik tengahnya ini Pak, antara informatika atau IT dengan teknologi pangan. Saya juga belum menemukan lah buat titik tengahnya itu gimana. Hmm, iya, iya. Ya Ini mungkin menarik sih ini, eh, Mas. bisa disambungkan, tapi nanti lebih ke IoT sih Pak, Internet of Things-nya itu. Iya, iya, iya. Menarik nih, Peralat, Mas Raihan nih. ya. Kalau di pangan, mungkin saya juga belum pernah ini ya, apa mengerjakan proyek terkait dengan pangan ya di industri-industri. Cuma memang menarik ya kalau
Saya suka nonton ini film National Geographic ya. Di National Geographic kan ada menceritakan perusahaan-perusahaan besar ya, megafactory ya. Jadi di megafactory itu kan kalau kayak di Amerika Serikat itu kan dia perusahaan besarnya itu seperti Lay's, Lay's yang keripik gitu ya, yang keripik kentang ya, keripik kentang atau singkong saya lupa. Jadi pernah di situ membahas mengenai produksi keripik gitu ya, keripik Lay's ya. Jadi di situ dijelaskan prosesnya itu sudah mayoritas ya, sudah 90% ke atas lah, sudah otomatis ya. Jadi makanya betul-betul menerapkan IoT ya. Jadi banyak proses-prosesnya itu dari sistem ya, ada IT-nya. Jadi ada sensor untuk apa ngecek kira-kira ketika keripiknya itu sudah matang, sudah berapa derajat, dia langsung otomatis dikeluarkan, lalu dipilah-pilah gitu ya, segala macam. Ya, itu juga menarik sih mungkin. Mungkin yang bisa lebih banyak dimanfaatkan lebih ke bagian ininya ya, apa namanya, yang banyak bermainan dengan sensor mungkin nih. Mungkin untuk digitalisasi juga kalau sekarang kan berkaitan dengan AI ya, yang lagi booming nih. AI juga mungkin bisa diterapkan juga tuh ke teknologi pangan nih, Mas Raihan ya. Seperti misalnya untuk menentukan kalau bahan apa ya, contohnya, misal pengemasan mangga kalengan gitu ya. Kalau misalnya di situ sudah menerapkan AI biar bisa ngecek kira-kira untuk buah ini sudah matang secara otomatis diambil, dipetik, lalu diproses langsung. Ini juga menarik sebetulnya. Ini sangat menarik ya, apalagi Mas Rehan ada tambahan ilmu lain nih dari selain non IT, ini bisa jadi poin plus sih. Apalagi nanti kalau Mas Rehan nanti sudah mulai coba cari-cari melamar kerja, ini bisa ada poin plusnya ya bagi Mas Rehan. Untuk kesan pesannya di ITTS selama ini bagaimana Mas Rehan? Ya, hampir sama dengan yang lain sih, Pak. Untuk kesan terutama ya mendapatkan hal-hal baru, karena saya dulu SMK-nya itu di PKJ, yang kebanyakan lebih ke jaringan, terus di informatika ini kayak membuat website dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang baru, jadi ya sangat menarik lah Pak bagi saya untuk itu. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Mas Raihan. Selanjutnya Muhammad Rizik Susanto. Muhammad Rizik Susanto. Hadir, Pak. Oke. Mas Muhammad Rizik Susanto biasa dipanggil apa ini Mas? Rizik, Pak. Rizik. Oke. Ini Rizik juga nama ulama nih ya? Rizik. Mas Rizik, ini apakah sudah bekerja Mas Rizik? Sudah sih, Pak. Tapi untuk sekarang Alhamdulillah. kalau pekerjaan berperusahaan udah enggak, paling cuma nge-freelance doang. Oh iya iya iya, luar biasa. Ini berarti biasanya kalau freelance programmer ya? Iya, Pak. Biasa framework apa ini Mas pakainya? Atau bahasa pemrogramannya? Macam-macam sih, Pak. Paling cuma di majorly-nya sih JS, Pak. Atau enggak TypeScript. Oh, oke oke oke, baik baik. Berarti mayoritas memang di modern JS ya. Kalau untuk tampilannya ya, front end-nya ya. Mas Rizik, untuk kesan dan pesannya sudah kuliah di TTS ini selama 2 tahun, hampir 2 tahun, bagaimana ini, Mas Rizik? Enggak ada sih, Pak. Biasa aja sih. Untuk nilai bagaimana ini, Mas Rizik? IPK-nya 4 nih kayaknya. Mas Rizik. Alhamdulillah aman, Pak. Tugas-tugas aman, Mas Rizik berarti ya? Aman, Bisa alhamdulillah. mengikuti ya? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Rizik.
Ini selanjutnya Reynaldi Bagas Pangestu. Hadir, Pak. Ini biasa dipanggil apa, Mas? Dipanggilnya Rainal, Pak. Reynal. Iya. Ini saya tandain ya, biar gampang. Mas Reynal ini sudah bekerja, Mas Reynal? Kalau untuk kerja di perusahaan baru resign, Pak. Jadi sekarang nge-freelance saja. Oke, Baru oke, baik. Oh, kalau freelance biasanya programmer juga nih, Mas Reynal. Iya, betul, Pak. Biasa pakai bahasa apa ini, Mas Reynal? Kalau sekarang sih kebanyakan pakainya JavaScript ya, kayak React.js, Node.js, Next.js, kayak gitu, Pak. Mantap, mantap. Untuk kesan-pesannya sendiri gimana, Mas Reynal? Paling kesan aja sih, Pak. Untuk kesannya enak sih, fleksibel kuliahnya. Enak lah. Kalau buat Oke, baik. kesannya mungkin udah diwakilkan itu kayak yang materi. Oh Sama- iya, baik. Itu aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Reynal. Oke, baik. Selanjutnya, Usama Putra Andita. Hadir, Pak. Sama Putra Andita biasa dipanggil apa ini, Mas? Nama panggilannya, Mas? Ini kayaknya gangguan ya, gangguan jaringan. Mas Usama ya. Ya, Mas Usama. Tadi sepertinya ada Iya. lagging ya. Sinyal, maaf, Pak. Oke, ini biasa dipanggil apa, Mas? Usama nggak bisa. Atau Usama. Sam boleh. Ya. Oke, Mas Usama, ini sudah bekerja, Mas? Saat ini belum, Pak. Ini Mas Usama, domisili di mana ini, Mas? Domisili Serpong, Pak. Tangerang Oh, Selatan. Serpong. Dekat. Dekat kampus ITTS berarti ya? Iya, Pak. Ini banyak koneksi nih mungkin ya teman-teman dengan teman-teman di sini ya, Mas Usama ya. Ini kalau Mas Usama biasanya ketertarikannya di mana ini? Di Awalnya, programming kah, jaringan? awalnya sih mau di programming, Pak. Develop aplikasi. Oh, oke. Oke. Untuk web, mobile, desktop atau apa? Mobile, Pak. Mobile. Oke. Ya, mobile juga menarik ya karena rata-rata sekarang orang-orang juga dia tidak bisa lepas ya dari perangkat mobile ya. Jadi pasti minimal sejam lah ya sehari ya udah megang HP ya. Iya, Pak. Jadi kadang baru bangun tidur aja kita yang dicari HP biasanya, mobilenya dulu ya. Dicek mau tidur juga sama ya. Jadi prospeknya besar juga sih ya mobile nih. Iya, Pak. Dan ini banyak juga sih perusahaan-perusahaan yang mencari mobile developer ya. Untuk frameworknya juga banyak ya sekarang ya. Kalau mungkin Mas Usama lebih apa perusahaan-perusahaan juga kan kadang kalau perusahaan yang mungkin dia itu tidak masih apa ya kisarannya mungkin belum terlalu besar proyeknya ya. Biasanya kadang mereka memilih mengembangkannya yang sekalian ya, baik di Android, di apa iOS ataupun di
Microsoft sekarang kayaknya udah jarang. Itu kan biasanya bisa pakai Flutter ya, yang sekarang lagi booming ya. Ini bisa masuk sama, ini bisa apa, didalami lebih ini ya, lebih lanjut. Ini kalau nggak salah mahasiswa yang berarti sekarang tingkat 4 ya. Tingkat 4 juga sudah buat buku kalau nggak salah ya mengenai Flutter ya, dari ITTS juga ya, mahasiswa ITTS ya. Ini karena menarik juga sih ya untuk Flutter ya. Cuman biasanya memang ada drawback-nya ya dari penggunaan Flutter ya, karena dia itu kan sekali develop bisa beberapa platform ya, seperti size-nya lebih besar ya, dan juga performanya bisa jadi dia ada penurunan ya, karena kan dia ngakses lagi ke natifnya ya. Dan juga banyak kondisi ya, kalau misalnya programnya sudah sangat kompleks, ini kondisinya atau apa pengecekannya itu untuk tiap platformnya jadi malah menyulitkan ya. Jadi makanya kalau eh, aplikasi-aplikasi yang untuk perusahaan besar ya, apalagi kayak apa yang sering diakses seperti Tokopedia, Gojek, Grab segala macam, itu pasti developnya nggak pakai yang seperti apa tadi ya, yang Flutter itu ya. Mereka pasti developnya pakai yang native ya. Kalau di uh, Android kan biasanya pakai Kotlin ya, base-nya ya, atau kalau iOS pakai Swift ya, kayak gitu. Ini sangat menarik sih ya, Mas Usama ya, kalau ingin mempelajari lebih dalam ya terkait dengan bahasa pemrograman mobile ya. Apalagi kan sekarang sudah gampang ya untuk mengakses informasi-informasi ya, bisa di Betul. YouTube di mana itu sudah gampang sih. Cuman asal lebih ini aja ya, apa istilahnya, lebih gigih gitu ya bisa dikatakan ya. Jadi jangan mau capek lah istilahnya. Jadi sering-sering aja dipelajari ya sama. Karena kan bisa dibilang ilmu itu atau informasi ini eh, tidak ada yang tidak berguna ya. Jadi bisa jadi yang Mas Usama pelajari sekarang, oh ini saya belajar mata kuliah pemrograman logik dan semantik, ini kok kayaknya nggak akan kepake nih. Nah ini bisa jadi Mas Usama bilang seperti ini di waktu ini ya. Mungkin bisa jadi 2 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian, oh ternyata saya belajar ilmu ini ternyata dipakai baru baru kerasa kepakainya tuh di tahun-tahun yang kita tidak bisa tentukan nih. Jadi eh, yang ingin saya sampaikan, jadi jangan takut untuk menyerap informasi yang baru ya, karena tidak ada yang tidak berguna ya suatu informasi. Ini kesan pesannya sendiri Mas Osama gimana? Kira-kira sudah hampir 2 tahun nih di TTS. Untuk kesannya ya lumayan, Pak. Harus gigih, kayak harus tahu kosakata apa yang di searching, dicari, dipelajarin. Untuk pesannya Oke, oke. mungkin awalnya sempat apa untuk aplikasinya kayak kan ada dua tuh, Siakat sama Learning LMS. Nah, itu kadang harus dicek lagi sih. Kadang jadi nggak bisa cuma learning doang atau mungkin Siakat aja. Oh Karena iya ada iya. dua sistem kalau nggak salah tuh. Jadi kitanya harus kecek. Kadang apa agak lupa atau tahu udah tugasnya udah mepet tuh, deadline-nya. Iya, iya. Mungkin di reminder buat apa ya, di email atau mungkin lewat mana gitu. Hmm. Oh iya iya. Ya saat ini memang belum ada notifikasi ya soalnya di sistem kita ya. Dan juga memang ini memang banyak yang bisa dikatakan, banyak yang harus kita benahi juga ya bersama ya untuk eh, sistemnya ya di kampus kita juga ya. Karena kan bisa dikatakan ya masih ini ya, kita masih memperbaiki ya di kampusnya. Betul. Mungkin seperti di e-learning juga kadang lambat atau bagaimana, ini juga masih kita masih itu ya terus berlanjut ya perbaikannya. Oke, terima kasih informasinya Mas Usama. Baik, Ini Pak. selanjutnya
Ini Devin Samuel Setiawan ya, sudah hadir ya? Hadir, Pak. Oke, Mas Devin, oh ini lagi di motor ya? Oke, baik. Oke. Nanti kalau sudah sampai di rumah dan untuk perkuliahan-perkuliahan selanjutnya nanti wajib on cam ya, Mas Devin ya? Saya sudah di rumah kok, Pak. Ini saya baru Oh iya. sampai. Oh, oke, baik. Ini Bentar, saya kameranya on cam dulu. Boleh. Bentar. diaktifkan nih, Devin ya. Ini di perkuliahan kita wajib on cam ya. Oh, oke. Oke. Ini biasa dipanggil apa ini, Mas? Dipanggil Devin aja, Pak. Oke, Ya. Devin. Mas Devin. Oke. Mas Devin sudah bekerja, Mas? Saya sudah bekerja tapi jauh banget dari Oh, bidang gitu ya. komputer. Oke. Eh, Non IT ya. Non IT-nya kalau boleh tahu di bidang apa, Mas? Di bidang audio, Pak. Perbankan. Audio. Oh, Betul. oke. Luar biasa. Oke. Baik. Mas Devin. Ini kalau boleh tahu kenapa mengambil jurusan IT ini, Mas Devin? Saya kan rencananya ingin bangun sebuah brand saya sendiri. Oh, Cuman saya kan oke. nggak mungkin pakai tim komputer yang dimana saya sendiri belum tahu cara bikin web gimana segala macam. Jadi saya pun juga ingin belajar. Jadi walaupun ada kendala nanti di websitenya atau misalkan saya bikin untuk mobile, program untuk mobile segala macam, saya bisa bikin sendiri gitu. Nah, seperti itu. Biasa. Oke. Luar biasa, Mas Devin. Mas Devin, gimana kesan dan pesannya? Sudah hampir 2 tahun ini di TTS. Untuk semua ilmu yang saya pelajari sendiri sih udah bisa dibilang bagus sih Mas. Dari segi pengajarannya semuanya bisa ngikutin. Paling hanya beberapa kayak hal-hal penting yang kecil-kecil yang mesti aku cari sendiri di YouTube sih Mas, yang nggak diajarin lewat kampus. Jadi kadang bingung. Itu aja Oke. sih. Iya. Ya memang kalau di perkuliahan agak berbeda ya soalnya dengan ketika kita mengenyam pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA ya. Jadi kalau di perkuliahan, jadi memang bagi mahasiswa memang dituntut lebih mandiri sih. Ya. Jadi informasi-informasi, apalagi kan sekarang di anak-anak zaman sekarang ini mayoritas malah lebih pintar soalnya dibandingkan dosennya. Jadi makanya eh, kalau diajari seperti cara biasa ini nggak akan dapat ilmu baru. Jadi makanya sekarang ini zaman sekarang lebih ini ya di sistem pengajarannya jadi memang mahasiswa yang lebih aktif soalnya. Jadi soalnya kan apalagi zaman sekarang sudah lebih gampang ya informasinya untuk mendapatkan informasi ya. Betul. Saya juga waktu kemarin bikin OS juga lewat YouTube semua belajarnya gitu. Bikin Wah, sistem luar operasi biasa. kemarin. Jadi mau nggak mau belajarnya lewat sendiri mandiri gitu. Sebenarnya diajarin cuman emang ada beberapa kayak hal-hal yang kecil-kecil sih yang harus yang detail-detail yang kurang dikasih tahu jadi mesti terus itu aja sih. Sisanya nah, bagus. Oke. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Devin. Selanjutnya, Rifano Septiananta. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Halo. Oke, baik. Iya, terdengar, Mas. Biasa dipanggil apa ini, Mas? Saya Rifano, Pak. Oke, Mas Rifano. Oke, Mas Rifano sudah bekerja, Mas? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Di bidang apa ini, Mas? Di bidang IT juga, Pak. IT. Oh iya, oke. Mayoritas IT yang ini kalau boleh tahu di bagian apanya nih, Mas? Saya quality assurance, Pak, tester. Oke. Quality assurance. Wah, menarik. Oke. Oh ya, ini Mas Rifano, kalau untuk quality assurance sendiri yang di perusahaan Mas Rifano sekarang,
ini biasanya masih menggunakan apa seperti form-form UIT yang di checklist atau sudah ada metode yang baru ya? Iya Biasanya masih yang kalau di untuk melakukan. checklist sih Pak, tergantung apa Oh, perjanjian dengan si project manajernya sama manajemennya tergantung itu sih Pak. oh, oke. Cuman untuk skenario-nya sendiri itu Mas Rifano yang buat atau ada semacam template gitu atau gimana biasanya? Itu tergantung perusahaannya Pak. Ada lagi yang buat namanya technical writer-nya kan. Nah kalau misalnya dari saya pribadi, yang untuk saya perusahaan saya bekerja sekarang, saya buat sendiri untuk SIT UAT. Oh, oke. Baik. Nah, biasanya kalau Mas Rifano itu, kalau seorang QA itu, apakah harus menunggu developernya dulu untuk, misalnya ada suatu modulnya dulu diselesaikan dulu, atau kalau misalnya developernya sendiri belum selesai mendevelop aplikasi, biasanya seorang QA itu ngapain ya, Mas? Misalnya. Nah, kalau untuk itu ada kalau dari saya pribadi biasanya saya membuat scope testing skenario-nya bersama bisnis analis, UI UX dan si product owner-nya. Maunya seperti apa, scope testingnya sampai mana, terus targetnya untuk siapa, ini aplikasinya dibuat untuk apa, semuanya harus jelas. Jadi meminimalisir kerusakan di aplikasi di lapangan sih Pak. Seperti itu. Jadi ketika si developer selesai membuat, masuk di SIT, baru saya jalan. Nah, ketika saya jalan, saya testing, diberi waktu testing, ketika oke, naik ke UAT, tapi kalau nggak oke, direvisi lagi, tergantung prioritas defect-nya Pak, atau apa bugs isunya. Kalau misalnya isunya besar, diperbaikin dulu, tapi kalau isunya masih minor, dinaikin ke UAT Pak. Oke. Kalau sekarang ini kan biasanya kadang untuk development kan dia sudah ini Mas ya, sudah nerapin kayak semacam terminologinya kan DevOps ya kalau sekarang. Nah kalau DevOps kan dia otomatis ya, jadi dibuat oleh decoding lah istilahnya untuk apa pengecekan fungsionalnya, pengecekan apa dari sisi fungsi, sisi jaringan dan segala macam kan sudah pakai script ya. Nah itu Betul. kalau di Mas Rifano sendiri itu gimana ya Mas? Apakah kalau yang ternyata dia pengembangannya kalau sudah pakai itu berarti QA-nya itu membuat test case yang otomatis tadi atau gimana itu biasanya? Kalau itu di-compare sih Pak jatuhnya, tapi kan si product owner-nya kan nggak mau tahu juga, dia mau tahu juga scope testing murni yang di lapangan kayak gimana. Jadi kita pelajarin di situ juga. Kalau dari Iya. sebagian IT-nya murni itu kan seperti bahasa kasarnya istilahnya kayak product owner-nya ya udah 50-50, 50% untuk yang murni ngikutin yang DevOps, 50% ngikutin script apa kemauan saya. Nah, jadinya dikombinasiin Pak seperti itu. Oh, iya. Dan biasanya kan memang ada kasus-kasus yang apa Di luar lebih nalar, detail iya. kalau dilakukan, iya. Iya betul. Apalagi kan kalau sudah di-share-nya kan ke apa berbagai jenis pengguna gitu ya. Itu Iya juga betul Pak. penting dilakukan pengetesan ya. Iya. Oke. Nah itu kalau di Mas Rifano sendiri pengalamannya kira-kira pernah nggak ternyata ada yang kelewat gitu yang harusnya dilolosin tapi ternyata masih ada bugs tuh. Nah itu biasanya QA yang disalahin atau gimana tuh Mas? Nah itu Pak, itu pernah kejadian kayak gitu juga. Jadi gini Pak, tadi kan saya bilang ada bugs minor kan. Nah bugs minor itu kalau misalkan keputusan dari manajemen udah lolosin aja sampai production. Nah ketika udah sampai production jadinya kan bom waktu, bugs besar kan. Oh iya betul. Nah dilempar lagi QA-nya gimana gitu kan. Nah saya balikin lagi. Jadi saya mau ketika keputusan decision, oh oke nih bugs minornya dinaikin lagi, tapi yang ada notes-nya. Ini yang mengizinkan siapa, saya mau tahu di situ. Jadi saya nggak mau disalah-salahin juga kalau mau dari awal juga saya kan udah notice.
Oke, oke. Iya, 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 iya. Berarti tetap QA-nya ya yang dikambing hitamkan ya kan? Sering, Pak. Jadi kalau misalkan sprint itu kan Oke, oke. eh, harusnya itu presentasi misalkan jam 4 sore. Tapi aplikasi SIP-nya baru jadi jam 1 siang. Nah, selama 3 jam saya testing. Itu kan bangun candi, Pak. Oh iya, iya. Betul, betul, betul. Oh iya, betul juga. Ya. Saya Nah, kadang ini juga sih apa mindsetnya masih di development ya. Ya juga ya kadang orang testing nungguin malah jadi waktunya nggak banyak ya. Tapi ketika iya, ada yang lupa disalahin QA nanti. iya, Pak. Oke, oke, oke. Oke, baik, baik. Oh ya, Mas Rifano, untuk kesan-pesannya di ITTS gimana nih, Mas Rifano? Kalau kesannya asik sih Pak kuliah di sini. Tapi kalau pesannya ya seperti yang rekan-rekan disampaikan tadi untuk materi di e-learning sih Pak. Oke, oke, baik, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Rifano. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ini rekan-rekan ini sudah hadir semua ya, berarti lengkap ya, 11 orang ya. Ini baik karena kita masih di pertemuan pertama ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pertemuan pertama kita masih pengenalan dulu ya, belum masuk materi ya. Jadi nanti di materinya kita akan mulai. Mohon maaf terputus ya. Baik, teman-teman, silakan ada yang ingin memberikan masukan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Raihan. Untuk pekan depan kan itu Pak ya, udah masuk Oh, bulan puasa. puasa ya, bulan Ramadan ya. Jadi untuk jam perkuliahannya gimana Pak? Oke, terima kasih Oh Pak. iya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Raihan. Ini pertanyaannya, ini juga ditanyakan juga nih di kelas karyawan sebelumnya. Apalagi di kelas karyawannya itu saya ngajarnya di jam 7 ya, jam 7 malam sampai jam 9. Nah ini mungkin saya juga akan tanyakan kembali ke pihak kampus kira-kira bagaimana di jam perkuliahan Ramadan ini apakah ada penyesuaian atau tidak. Dan misalnya nanti kalau ternyata ini masih memakan waktu juga ya, jadi bagi teman-teman Muslim juga kan, saya juga karena Alhamdulillah Muslim juga, jadi memahami ya untuk teman-teman yang Muslim ya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini bagi teman-teman rekan-rekan yang Muslim kan butuh waktu untuk fokus beribadah ya. Jadi makanya mungkin eh, strategi saya untuk perkuliahannya kita bagi dua ya, ada yang sinkronis dan asinkronus ya. Mungkin diperbanyak untuk asinkronus ya. Asinkronus di sini maksudnya teman-teman belajar mandiri ya. Sinkronus itu maksudnya seperti sekarang ya. Jadi sama-sama kita bertatap muka secara online ya. Jadi mungkin yang sinkronusnya saya kurangi waktunya ya. Jadi biar bisa memberikan kesempatan rekan-rekan kita yang Muslim untuk memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan ya. Mungkin seperti itu ya, Mas Raihan ya. Ada lagi rekan-rekan yang lain yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti di minggu depan kita sudah mulai memasuki materi ya. Baik, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya.
Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Pak, selamat Terima kasih, malam. Pak. Ya, sama-sama malam.